Kyotaro duduk di kelasnya, asyik membaca ensiklopedia pembunuhan, sementara teman-teman sekelasnya bersosialisasi di sekitarnya. Di tengah obrolan itu, ia berulang kali mengakui bahwa ia sedang kacau. Kyotaro, seorang siswa yang bermasalah, melamun tentang menyakiti teman-temannya, terutama Anna Yamada, teman sekelas dan model majalah yang saat itu sedang mengobrol di dekat jendela dengan teman-temannya. Setelah bertatapan dengan Anna, Kyotaro buru-buru kembali membaca bukunya. Tatapan itu membuatnya berpikir Anna sedang meremehkannya, memicu pikiran-pikiran negatif yang berulang, ritual malam hari yang ia gunakan untuk melarikan diri dari kebisingan kelas yang luar biasa. Saat makan siang, Kyotaro memutuskan untuk pergi, mencari ketenangan di perpustakaan, tempat yang membuatnya merasa nyaman. Namun, saat membuka pintu, ia terkejut mendapati Anna di sana. Meskipun Anna mencoba mengatakan sesuatu kepadanya sambil makan, mulutnya yang penuh membuat kata-katanya tak terpahami. Kyotaro hanya menjawab, "Ya." Kebetulan ia dan Anna berakhir sendirian di perpustakaan. Saat itu, ia mulai berpikir inilah saat yang tepat untuk mewujudkan rencananya, fantasi pembunuhan itu. Sambil diam-diam memeriksa buku-buku, ia mengamati beberapa hal aneh tentang perilaku Anna. Anna bersenandung seperti monyet dan tampaknya memiliki nafsu makan yang besar, yang menurutnya aneh. Anna tampak sibuk mempersiapkan presentasi, dan menjadi jelas bahwa ia membutuhkan gunting untuk memotong tugas sekolahnya. Secara spontan, ia meminjamkan pemotong kotaknya, yang membuatnya untuk sementara waktu tidak memiliki alat atau senjata yang biasa ia gunakan. Kemudian, ia menemukan pemotong kotak itu kembali ke mejanya, yang mengejutkannya karena itu berarti Anna tahu meja mana yang menjadi miliknya. Semakin ia memperhatikan, ia mulai menyadari semakin banyak keanehan dalam perilaku Anna. Entah bagaimana, hal ini membuatnya ingin diam-diam menawarkan bantuan. Lalu ada momen tak terduga ketika mereka secara tak sengaja mengganggu pernyataan cinta yang terjadi di perpustakaan antara Hara dan Kanzaki. Anna, yang berusaha menyembunyikan keberadaan orang lain, Kyotaro, dan penyadapan mereka, membuat Kyotaro mengeluarkan suara-suara kucing, dan Anna pun melakukan hal yang sama. Hal ini membuatnya bingung mengapa ia terus membantunya terlepas dari segalanya. Sepulang sekolah, saat berada di toko buku, ia melihat Anna masuk, berusaha keras menarik perhatian sebagai model yang ditampilkan di majalah. Hal itu membuatnya merasa malu atas nama Anna. Karena impulsif, ia memutuskan untuk membeli majalah itu. Menurutnya, hanya untuk menebus 2 pelanggan yang hilang karena perilaku aneh Anna. Awalnya, ia memutuskan untuk membuangnya, tetapi kemudian mempertimbangkan kembali, berpikir akan sia-sia jika ia tidak menggunakannya setidaknya sekali. Keesokan harinya, ia melihat seorang senior bernama Haruya Nanjo mengganggu Anna, mendesaknya untuk bertukar kontak lain. Tanpa berpikir panjang, Kyotaro dengan cepat mengendarai sepedanya ke sungai, atau melemparnya, menciptakan gangguan besar. Anna dengan tepat menyadari bahwa ia melakukannya untuk membantunya dan tertawa kecil ketika ia mengaku menginjak gas, bukan rem, saat bersepeda. Ia menambahkan bahwa Kyotaro cukup lucu. Kyotaro mendapati dirinya sekali lagi berada di perpustakaan, ruang suci yang khusus diperuntukkan baginya, tempat yang tak boleh dimasuki penyusup. Namun, yang membuatnya kecewa, Anna muncul lagi, menyiapkan camilan yang membutuhkan air. Meskipun ia sangat ingin menyendiri, Anna berulang kali menumpahkan air ke lantai saat ia bolak-balik antara keran dan perpustakaan. Melihat hal ini, Kyotaro merasa perlu untuk memperbaiki keadaan, menyadari bahaya air bagi buku. Saat Anna terus menumpahkan cairan, ia melihat Kyotaro sedang mengepel lantai. Namun, ia melirik jam dan buru-buru kembali ke keran untuk mengisi gelas kecil itu dengan air sekali lagi. Berusaha mengurangi kerusakan, Kyotaro bergegas mengambil gelas wadah yang lebih besar, tetapi sekembalinya ke kamar, ia menyadari bahwa Anna telah memilih mangkuk, membuatnya semakin frustrasi. Setelah memakan permen yang ia buat, ia melihat Kyotaro, memberinya sampahnya sekali lagi, dan kembali ke kelas mereka. Di hari yang panas, Anna mulai berkeringat dan meminta baju musim panasnya diganti. Kyotaro menyadari bahwa Anna punya banyak teman, tetapi bertanya-tanya mengapa dia datang ke perpustakaan untuk makan sendirian. Sementara itu, Adachi mencoba mengintip kaos dalamnya, atau baju renang di baliknya, tetapi Kyotaro menyabotase dan menghentikannya. Di perpustakaan, Kyotaro menyejukkan diri dengan kipas angin genggam. Kalau kalian tertarik dengan rekap anime ini, bolehkah kalian luangkan waktu sebentar untuk like dan subscribe? Terima kasih. Anna, yang sedang mengunyah makanan, memperhatikannya. Ia meminta untuk meminjam kipas angin itu, sambil berkomentar bahwa kipas itu beraroma harum. Kyotaro tidak setuju.
Karena penasaran, ia mengajak Kyotaro untuk mendekat dan menciumnya. Saat itulah Kyotaro menyadari bahwa Kyotaro mengenakan baju renang di balik seragamnya. Telepon Anna berdering, Moeko menelepon untuk memberitahu bahwa Chihiro sedang dalam perjalanan ke perpustakaan. Dengan sigap, Anna bersembunyi di bawah meja dan menyuruh Kyotaro duduk, menciptakan situasi canggung karena ia berada di antara kedua kaki Kyotaro. Chihiro datang mencari Anna. Karena tidak dapat menemukannya, Chihiro mengaku kepada Moeko di telepon atau pada dirinya sendiri bahwa ia alergi camilan, jadi Anna selalu mengemil sendirian sebagai caranya untuk merawat Chihiro. Chihiro mulai memuji Anna, dan Kyotaro menyetujui semuanya. Tiba-tiba, Anna muncul. Ternyata strategi Chihiro adalah membujuknya keluar. Setelah mereka pergi, Kyotaro segera bergegas ke kamar mandi. Selama festival budaya, kelas menciptakan rumah hantu. Anna melihat namanya tertulis di properti batu nisan. Untuk melindungi pelaku sebenarnya, Hara, Kyotaro bertanggung jawab, mengatakan bahwa dialah pelakunya. Namun, Hara mengaku bahwa ia tanpa sengaja menggunakan nama semua orang, bukan hanya nama Anna. Anna menyadari bahwa Kyotaro bertanggung jawab untuk melindungi Hara. Ia pun menghampirinya dan meminta maaf. Kyotaro menyadari Haruya mendekati Anna lagi, tetapi ia merasa lega ketika gadis-gadis lain datang untuk melindunginya kali ini. Akhirnya, Kyotaro dan Anna mendapati diri mereka sendirian di depan pajangan peta kota. Menyadari bahwa rumah mereka hanya berjarak sekitar 1 kilometer, Kyotaro menyarankan untuk memotret peta tersebut. Namun, Anna mengambil ponselnya dan memotret mereka, sebuah kenang-kenangan yang ia simpan. Hingga teman-teman Anna bergabung. Kyotaro selalu punya ide untuk sebuah buku dan mulai menulis manga fantasi gelap, tetapi tanpa diduga, ia akhirnya menggambar Anna sebagai tokoh utama wanita. Ia pergi ke ruang kesehatan karena sakit kepala dan mendapati Anna sedang sakit perut. Ia mempertimbangkan untuk menjalankan rencananya, tetapi Anna merogoh sakunya untuk mencari obat, yang kemudian ia bagikan kepadanya. Sebelum pergi, perawat melihat beberapa permen di atas meja dan melihat seragam Anna, blazer jersey, yang tertinggal. Perawat itu melemparnya, dan mendarat di wajahnya. Perawat itu memintanya untuk mengembalikannya. Aroma seragam itu membuatnya terangsang. Adachi meminta Kyotaro untuk memberikan catatan kepada Anna, karena mengira isinya mungkin konyol. Namun, Kyotaro justru memberikan gambar tokoh utama manganya, yang mirip dengannya. Para pemuda mencoba trik tes psikologi untuk mengungkap kepribadian para gadis, gebetan, tetapi para gadis pun menyadarinya sebelum Anna terpikat. Kyotaro bertemu Anna lagi di perpustakaan. Ketika menyadari beberapa permen hilang dari mejanya, ia menghampiri Kyotaro dan membuka tangannya untuk memeriksa, hanya untuk menyadari bahwa permen-permen itu sebenarnya ada di sakunya sendiri. Para siswa sedang berada di pusat kebugaran bersama instruktur mereka, mulai belajar bermain basket. Anna merasa latihan ini bermanfaat karena ia perlu menurunkan berat badan untuk pemotretan keesokan harinya. Saat latihan dimulai, Kyotaro merenungkan perasaannya yang aneh terhadap Anna dan bertanya-tanya mengapa pikiran dan tindakannya selalu sejalan, melindunginya. Tenggelam dalam pikirannya, ia duduk di salah satu sisi gym dan menyadari Anna sedang menatapnya. Karena tidak memperhatikan, Anna terkena bola di wajahnya, hidungnya terluka dan berdarah banyak. Instruktur membawanya ke klinik. Meskipun berpikir itu salah, Kyotaro mengikutinya ke ruang kesehatan. Bersembunyi di bawah tempat tidur, ia mendengar Anna menangis tentang hidungnya yang merusak pemotretan penting saat berbicara dengan ibunya di telepon. Tidak menyadari emosinya, Kyotaro mulai meneteskan air mata juga. Tiba-tiba, barang-barang Anna jatuh ke lantai, dan ia melihat bahwa Anna telah menyimpan gambarnya. Semua pertemuan masa lalu mereka kembali padanya, dan ia menyadari sesuatu yang mendalam tentang perasaannya. Keesokan harinya, Anna datang ke sekolah seperti biasa, tetapi semua orang terus bertanya tentang hidungnya, dan ia selalu menjawab hal yang sama. Chihiro menulis di perban hidungnya, mengatakan ia terkena bola basket. Ia mulai menangis di depan teman-temannya dan terus menangis ketika sendirian. Kyotaro melihatnya menangis di tangga dan kehabisan tisu untuk diberikan. Ia memutuskan untuk meletakkan tisu di meja perpustakaan, tetapi agar tidak terlihat seperti jebakan atau menyeramkan, ia menggunakan semua tisunya dan meletakkannya di setiap meja. Anna datang dan melihat semua tisu itu. Kyotaro agak kecewa ketika ia membuka camilan dan menggunakan tisu itu untuk membersihkan remah-remah camilan dari jari-jarinya, alih-alih air matanya. Meskipun begitu, ia senang melihat Anna kembali seperti semula dan tersenyum lagi.
Kyotaro meyakinkan dirinya sendiri bahwa cinta dan kegilaan hanyalah otak yang bermasalah, seperti semacam gangguan mental yang mengacaukan hidup orang. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya terjerumus ke dalamnya. Sementara itu, semua orang sedang makan siang di kantin sekolah. Anna memasukkan susu ke dalam tas tanpa menyadari Kyotaro melihatnya. Kemudian, Kyotaro mengetahui bahwa Anna berencana menggunakan susu itu untuk membuat purche, campuran permen minuman buatan sendiri. Saat Anna hendak menuangkan campuran ke dalam karton susu, Kyotaro menghentikannya dan menyarankan untuk menggunakan mangkuk, bahkan memberitahu di mana menemukannya. Dengan bercanda, Anna menyuruh Kyotaro untuk mengambilkannya. Saat Kyotaro keluar dan bergegas ke ruang ekonomi rumah tangga, Anna menyusul dan mengungkapkan bahwa ia hanya bercanda, menyarankan agar mereka pergi bersama saja. Ruang ekonomi rumah tangga terkunci, jadi Anna mengeluarkan bubur dan hendak menuangnya tanpa menggunakan mangkuk. Namun, Kyotaro menyarankan mereka mencari sesuatu untuk digunakan di laboratorium sains. Di dalam laboratorium, Anna memperingatkannya untuk mengecilkan suara karena ada seseorang di ruangan lain. Akhirnya, Kyotaro menyiapkan campuran, menggunakan gelas kimia, dan meminta Anna untuk mengaduknya diam-diam. Setelah mengaduk, ia meminta jarinya, mencelupkannya ke dalam campuran, dan memintanya untuk mencicipinya. Setelah memastikan rasanya enak, ia mulai mengosongkan wadah dengan meminumnya. Sayangnya, mereka ketahuan oleh seorang guru yang bertanya apa yang mereka lakukan di lab, menyebabkan camilan tumpah ke Anna. Dalam keterkejutannya, Kyotaro melihat Kana, atau Hara Kanzaki terlibat, sedang menatap Anna dan merasa Anna ingin berbicara dengannya, jadi ia meninggalkan mereka berdua. Di perpustakaan kemudian, Serena meminta maaf karena telah melukai hidung Anna, merujuk pada insiden bola basket. Anna bingung dan bahkan mengatakan bahwa seharusnya dialah yang meminta maaf. Serena menyadari apa yang dilakukan Kyotaro, memberi mereka ruang, dan berterima kasih padanya. Kemudian, Kyotaro melihat Anna di Family Mart. Ia akhirnya mengantar Anna dengan sepedanya ke rumah. Sambil minum, Anna memberikan tutup botolnya kepada Kyotaro, mungkin karena tidak sengaja atau karena sengaja menyerahkannya. Kemudian, sesampainya di rumah, Anna mengembalikan botolnya kepada Kyotaro sebagai ucapan terima kasih atas tumpangannya. Karena malu, Kyotaro menyerahkan tutup botolnya, yang membuat Anna tertawa. Keesokan harinya di sekolah, guru memberitahu kelas bahwa mereka menemukan dan mengumpulkan bungkus makanan ringan dari tempat sampah perpustakaan. Membawa makanan ringan ke sekolah melanggar peraturan. Tiba-tiba, guru memanggil Anna dan bertanya apakah dia tahu siapa pelakunya. Anna menjawab bahwa dia tidak pernah membuang apapun ke tempat sampah, jadi tidak mungkin dia yang melakukannya. Setelah mendengar itu, guru memintanya untuk pergi ke kantor guru setelah kelas. Anna melihat Kyotaro bersama kakak perempuannya yang penyayang, Kana, dan merasa iri karena ia anak tunggal. Kyotaro menyadari bahwa Anna sengaja datang untuk berbicara dengannya, meskipun ia berkata sebaliknya. Anna mendapat masalah karena mengemil di perpustakaan sampai Kyotaro menunjukkan kurangnya bukti konkret yang mengaitkannya dengan hal itu. Sang guru begitu senang melihat Kyotaro berinteraksi dengan orang-orang sehingga mereka lupa untuk memarahi Anna. Bersyukur, Anna menyatakan bahwa mereka sekarang berteman. Kelas tersebut memiliki kesempatan untuk pergi dan mengunjungi tempat kerja pilihan mereka, tetapi Kyotaro memiliki jenis tempat kerja tertentu yang ingin ia kunjungi. Tempat kerja yang menawarkan sekilas sudut-sudut tergelap masyarakat, seperti kamar mayat atau penjara. Sayangnya, guru mereka menginstruksikan mereka untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang dengan minat yang sama. Kyotaro, bersama dengan beberapa anak laki-laki yang tidak pantas, Adachi dan kelompoknya, ingin berada di kelompok Anna. Kyotaro berhasil bergabung dengan kelompok Anna dengan memengaruhi Kanzaki untuk bergabung dengan kelompok Hara, yang dinantikan Kanzaki karena ia berkencan dengan Hara. Anna memperhatikan dan memuji tindakan baik Kyotaro. Kemudian, Anna dan Hara berbicara tentang kencan, dan Anna mengungkapkan bahwa ia belum pernah berkencan sebelumnya, yang sulit dipercaya oleh Hara. Sepulang sekolah, hujan deras mulai turun. Anna memperhatikan Kyotaro mengenakan jas hujannya, menyadari bahwa Kyotaro perlu bersepeda sehingga ia tidak membutuhkan payung. Ia meminjam jas hujan Kyotaro untuk membeli payung, tetapi Kyotaro menyadari bahwa ia lupa membawa dompetnya. Ia bergegas memberikannya, hingga basah kuyup. Anna menyuruh Kyotaro mengambil dompetnya dari dalam tas, tetapi Kyotaro mengetahui bahwa Anna sudah memiliki payung. Ia menutupi kesalahannya dengan mengatakan bahwa payungnya rusak. Akhirnya, Kyotaro mengambil dompet Anna, dan Anna memintanya untuk memasukkannya ke dalam sakunya sementara tangannya melindungi kepala Kyotaro dari hujan.
Situasi ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Kyotaro menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan Kyotaro. Kyotaro menyukainya. Pada hari kunjungan mereka ke tempat kerja pilihan mereka, Anna, teman-temannya, Kyotaro, dan Adachi pergi ke sebuah penerbit manga. Kyotaro berusaha menyembunyikan sisi otakunya dari Anna dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu antusias dengan informasi yang mereka terima tentang manga. Namun, Anna memperhatikan dan mendorongnya untuk menikmati pengalaman itu, terutama ketika salah satu karyawan menunjukkan manuskrip manga Baki asli. Anna menggenggam tangan Kyotaro dan meminta semua orang untuk minggir, agar ia dapat melihat karya Baki dengan lebih jelas. Reaksi Kyotaro menunjukkan betapa takjubnya ia. Di dalam lift yang penuh sesak, Anna dan Kyotaro berdesakan. Kyotaro berusaha keras untuk tidak merasa canggung, tetapi secara mengejutkan menyadari bahwa Anna sama gugupnya dengan Kyotaro. Memilih untuk menutup mata tidak membuat keadaan lebih baik, malah, rasanya semakin buruk. Lift berhenti, tetapi keduanya tidak menyadari bahwa semua orang telah keluar. Ketika Anna tersadar, ia berlari mengejar teman-temannya untuk menyusul. Kemudian, Anna mencoba berdiskusi dengan Kyotaro tentang manga dan menyarankan untuk meminjamkannya beberapa. Namun, ketika Chihiro bercanda tentang ketertarikannya pada manga shoujo, Kyotaro dengan marah meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka sedang mengolok-oloknya. Sementara Kyotaro pergi ke kamar mandi, Anna menunggunya, sibuk menggulir ponselnya. Mereka tiba-tiba menyadari semua orang sudah naik kereta. Berusaha mengejar, mereka berlari tetapi akhirnya ketinggalan kereta, meninggalkan Anna dan Kyotaro terdampar di stasiun. Anna mulai menangis, merasa bersalah karena ketinggalan kereta karena tidak bisa memberitahu semua orang tentang Kyotaro yang pergi ke kamar mandi. Untuk meredakan rasa bersalahnya, Kyotaro membelikannya minuman, teh susu, lalu memikul tanggung jawabnya, mengatakan seharusnya dia memberitahu yang lain, membuat Anna tersenyum. Hal ini terjadi setelah ia membayangkan Kyotaro memberitahu semua orang tentang pergi ke kamar mandi, yang membuatnya tertawa. Namun, ketika ia berhenti tertawa dan melihat ke arah Kyotaro, ia terkejut melihat jarak di antara mereka. Di kereta berikutnya, Anna memegang tas Kyotaro, khawatir mereka akan terpisah lagi. Ia merangkul tas Kyotaro dan mengajak kelompok lain, kelompok Hara, sambil bertanya secara halus kepada Kyotaro apakah lebih baik dua teman sekelas berkencan diumumkan ke publik atau dirahasiakan. Terkejut dengan pertanyaan Anna, Kyotaro hanya bisa menjawab iya dan mungkin. Setelah akhirnya bertemu teman-teman satu grup mereka, Anna segera meminta maaf, tetapi Chihiro bersikeras bahwa ia yang seharusnya meminta maaf karena ia yang memimpin grup dan terlalu fokus pada ketepatan waktu. Chihiro kembali meminta maaf, dan Anna meyakinkannya dengan mengatakan tidak apa-apa karena setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Keduanya berpelukan. Kyotaro penasaran siapa yang ditunggu Anna di luar sekolah, tetapi ia memilih untuk melewatinya tanpa ketahuan. Kemudian Anna menghentikannya dengan memegang sepedanya, mengejutkannya dengan mengungkapkan bahwa ia sedang menunggu untuk memberikan manga yang dijanjikannya. Kemudian, Anna bersikeras bahwa Kyotaro membaca manga itu di perpustakaan. Namun, ia tersandung, dan wajahnya berada dekat dengan wajah Kyotaro, membuat situasi menjadi tidak nyaman. Keduanya meminta maaf, dan mereka memasuki sekolah bersama. Adachi memperhatikan Kyotaro berbicara dengan Anna dan penasaran mengapa mereka menjadi dekat. Adachi bertanya tentang kehidupan cinta Anna, tetapi Kyotaro tidak bisa begitu saja memberikan jawaban langsung. Adachi kemudian memperingatkan Kyotaro untuk tidak mengungkapkan bahwa ia telah menanyakan hal-hal seperti itu tentang Anna. Kyotaro menjadi lebih jijik terhadap Adachi daripada biasanya karena perasaannya terhadap Anna lebih dari sekadar penampilannya. Menyadari hal ini, Kyotaro mulai mempertanyakan sekali lagi apakah perasaannya terhadap Anna tulus. Sebuah tanda bertuliskan, dilarang makan, akhirnya terpasang di perpustakaan, membuat Kyotaro cemas Anna mungkin akan berhenti datang. Anna dan Kyotaro memutuskan untuk menemui guru untuk menanyakan tanda tersebut karena ia pikir mereka pasti telah melakukan sesuatu yang sudah jelas. Guru tersebut menunjukkan bungkus permen yang ia temukan di lantai perpustakaan, mengatakan bahwa jika mereka terus mengizinkannya, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Namun, Anna tetap saja ngemil. Ketika seorang guru hampir memergokinya, Kyotaro meraih tangannya, yang sedang memegang coklat, untuk menyembunyikan bukti, tanpa sengaja melelehkan coklat di tangannya. Anna menyuruh Kyotaro pergi agar ia bisa menjilati coklat yang meleleh, dan Kyotaro khawatir ia mungkin telah mengacaukan semuanya dengan meraih Anna. Anehnya, Anna tetap kembali ke perpustakaan. Keesokan harinya, Kyotaro mencari di internet dan menemukan bahwa Anna ada di acara TV mingguan. Ia bergegas menontonnya di TV, tetapi sesampainya di sana, acaranya sudah berakhir.
Di kelas lari mereka, Anna mencoba berlari di samping Kyotaro untuk mengobrol. Tetapi Kyotaro mempercepat langkahnya untuk menunjukkan bahwa ia lebih cepat dan Anna tidak bisa mengalahkannya. Anna meraih Kyotaro, dan Kyotaro mengingatkannya untuk tidak mengganggunya saat ada orang lain. Sambil menatapnya, Anna mengatakan bahwa ia belum pernah melihat mata kanannya sebelumnya, karena rambutnya menutupinya, dan tersenyum padanya. Mereka menyelesaikan larinya, dan Anna meminta bantuan Kyotaro untuk berdiri, sengaja menyentuhkan tangannya. Tanpa sengaja, Kyotaro dan Anna bertukar jaket olahraga. Kyotaro mencoba memberitahu Anna tentang hal itu di kelas, tetapi gagal. Setelah beberapa saat, Anna memberi isyarat agar Kyotaro keluar ruangan, dan mereka diam-diam bertukar jaket di ruang kesehatan. Sebelum mengembalikannya, Anna diam-diam mencium jaket Kyotaro. Tiba-tiba, ia mengusulkan untuk mengukur tinggi badan mereka hanya untuk iseng dan tanpa sengaja menginjak timbangan, yang langsung ia tutupi untuk menyembunyikan angkanya. Kyotaro bingung dengan tindakannya. Keesokan harinya, tersiar kabar bahwa Anna akan bermain film. Dari sudut pandang Kyotaro, Anna tanpa acuh tak acuh terhadap film tersebut, membuatnya penasaran. Guru tersebut mengatur ulang tempat duduk di kelas, menyediakan kartu untuk diundi oleh siswa. Anna akhirnya duduk di depan Kyotaro, dengan Adachi di sampingnya dan Hara di sebelah Kyotaro. Anna cemburu ketika Kyotaro meminjam catatan dari Hara, tanpa menyadari bahwa ia tidak dapat melihat papan tulis dari belakangnya. Anna tinggi. Kyotaro mengatakan kepadanya bahwa hanya dia yang dilihatnya, artinya dia menghalangi pandangannya, yang secara serius disalahartikan oleh Anna sebagai pengakuan cinta. Hara menemui gurunya dan mengatur untuk bertukar tempat duduk, menempatkan Anna di belakang Kyotaro. Di perpustakaan, Kyotaro bertanya tentang film tersebut, dan Anna segera bertanya apakah Kyotaro tertarik pada film, memulai percakapan tentang hal itu. Ia berbicara tentang peran seperti apa yang akan ia perankan, sehingga Kyotaro menyadari bahwa peran Anna lebih kecil daripada yang diyakini teman-teman sekelasnya. Ia kemudian meminta untuk berlatih satu dialog dengannya, meskipun itu berarti memanggilnya orang aneh. Mereka menemukan privasi di lemari sempit, ruang penyimpanan. Anna menyebutkan bahwa film tersebut akan tayang perdana 2 tahun lagi, saat itu mereka akan lulus. Kyotaro meyakinkannya bahwa ia akan menonton film tersebut, dan Anna pergi tanpa bisa memanggilnya orang aneh lagi karena bukan itu yang ingin ia dengar darinya. Kyotaro menonton acara TV-nya dan sekali lagi menyadari bahwa peran Anna jauh lebih kecil daripada yang ia kira karena acara itu dipotong bahkan sebelum ia sempat berbicara. Namun, ia mempertanyakan mengapa ia merasa lega sementara Anna mungkin merasa kesal karenanya, dan menyebut dirinya yang terburuk. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Ini belum akhir. Untuk kelanjutannya silakan like dan subscribe dan nantikan. Kami punya video lainnya untuk Anda. Silakan klik video sebelah kiri atau kanan dan nikmati.